Acara maulidan salat Isra Mi'raj. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضها من الحور العين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia, yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh ikuti jalan langkahnya ila yaumil akhir. Yang memuliakan Tuan Guru kita Haji Ahmad Hanafi dari Kalimantan Selatan, Palehari atau Gunung Seraja. Yang saya hormati Bapak Haji Bodeng selaku pengurus Masjid Nurul Hikmah. Sebelum saya lanjutkan, mohon bapak-bapak stafnya bisa maju ya. Nyaman berapa kita kejauhan kali? Nyaman bersatu.
Nah, karena ibu-ibu minta masuk di belakang. Nah, jadi kalau bapak anda di luar, supaya masuk bagus kelihatan, diisikan slot-slot yang kosong. Jadi ibu-ibu kena klik-klik lihat terus. Oke, masukkan di sebelah sana. Oke. Nah, di teras-teras masuk aja, insya Allah ada imam masjid kita. Ini bisa kenal sorangan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Yang Allah hormati dan Allah muliakan seluruh alim ulama, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah, seluruh rombongan maulid, qari pembaca Al-Quran, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada Al-Mukarram Guru Mirhat dan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Zainuddin, yang mereka adalah wasilah atau perantara ulun datang ke tempat ini. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta anugerah yang selalu Allah hadirkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita dan selalu melayani dan memberikan kita pelayanan terbaik dalam hidup dan kehidupan. Hingga sampailah kita pada pagi menjelang siang hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini itu menjadi sebab dan alasan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar salawat dan salam selalu ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah ajma'in. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa perjalanan yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara ringkasnya adalah bahwa Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dijalankan bukan hanya dengan ruh beliau, tapi dengan jasad-jasad beliau. Buktinya Nabi Muhammad dijalankan dengan jasad, bukan mimpi, bukan dengan ruh. Dalilnya adalah Nabi Muhammad dijalankan dengan burak. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad berjalan memang dengan jasad beliau. Yang kesimpulan itu tertulis dan tercantum ceritanya, cuplikannya di dalam Al-Quran, berbunyi ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Itulah mungkin ringkasnya perjalanan Nabi Muhammad yang sidin tempuh dengan waktu yang setumat, padahal panjang perjalanannya, padahal banyak yang ditemui, tapi hanya dengan waktu yang sangat setumat, sidin tulak dan bulik, kada hilang lagi panas bakas sidin berabah. Saking setumatnya perjalanan itu, perjalanan yang terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi ulun bertakun lawan Bapak Ketua Guru. Di sini kampung ngarannya Simpang apa tadi, Buaya. Adalah jeruk buayanya. Ujar sidin ada air beheri. Wah, ini kada terlihat lagi buayanya. Nah, ujar sidin mungkin yang di Sungai Gana itu ada masih lah. Tapi bilanya nang banyak itu sudah mulai ketaping orangnya buayanya. Nang nyata nang berdiri berdua tadi kira anjir buayanya berdiri. Iya kan. Tak-taping sudah buayanya. Lawan tadi minta rela, panitia menyuruh Acil masuk. Hebat juga panitia ini kalau menyuruh Acil masuk. Padahal Acil ini sudah tak silak-silak, sini ngalih berdiri. Sudah terduduk-duduk, ngalih berdiri. Tapi mungkin hari ini Sidin mau masuk karena anak melihat gurunya. Bumas kan ada aja. Kikiran aja. Lawan mau biar banyak di pelatar, karena panitia mungkin di pelatar aja kena. Pelataran aja kita dari musiknya. Biar aja dalamnya halus ya Bapak. Nah ya, jadi minta rela berataan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita membicarakan sepenuhnya tentang Isra Mi'raj, apalagi ditambah dengan rahasia-rahasianya, habis umur kita, kada habis lagi kisahnya. Habis waktu kita, kada habis lagi cerita tentang rahasia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin setiap tahun kita adakan peristiwa Isra Mi'raj ini diperingati karena kita ingin menambah-nambah pecahan ilmu, bongkaran rahasia-rahasia yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama. Itulah kenapa jadi setiap tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahasia yang telah dibongkar oleh ulama
rahasia yang sudah dipecahkan ilmunya oleh para ulama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sidin sebelum dipanggil dengan panggilan istimewa, dipertemukan dengan zat yang mulia, zat wajibul wujud, laisa kamislihi syai'un. Nabi Muhammad terlebih dahulu diberikan ujian dan masalah yang besar. Apa masalah besar yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Yaitu wafatnya paman Sidin Abu Talib, yang setiap kali bila ada musuh yang mengganggu, paman Sidin yang menahan. Setiap ada musuh yang ingin membunuh Nabi Muhammad, paman Sidin yang menahannya. Ternyata tahun itu paman Sidin meninggal dunia. Disambung lagi wafatnya bini Sidin, Sayyidatuna Khadijah, yang Sayyidah Khadijah ini tukang ongkosi Nabi Muhammad berdakwah, tukang hibur Nabi Muhammad ketika lelah, tukang kawani ketika Nabi Muhammad hendak mengisahkan masalah. Ternyata hari itu, bulan itu wafatnya Sayyidah Khadijah. Dua orang figur yang sangat besar dalam kehidupan Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara beriringan. Sedih Nabi Muhammad sampai-sampai bulan itu disebut dengan Amul Huzun, bulan kesedihan. Tapi apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata Allah bujurai memberi masalah gana, bujurai Allah Ta'ala memberikan ujian besar. Ternyata Allah telah menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena janji Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Yusrannya dua, usrnya satu. Setiap ada kesusahan, dua kali lipat kemudahan akan diberikan hadiahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketika Nabi dalam keadaan sedih, Allah panggil ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di langit ini bukan Tuhan di langit. Namun Tuhan di langit, kasihan makhluk di bumi. Tuhan bukan di atas. Kalau Tuhan di atas, kayak apa orang di bawah? Di atas pertemuan itu bukan berarti Allah Ta'ala di atas. Di langit pertemuan itu bukan berarti Allah bertempat. Allah laisa kamitslihi syai'un mukhalafah lil hawadis. Kenapa pertemuan di atas? Karena ini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya kedudukan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah pengantin hanyar. Pengantin hanyar ini rupanya hanyar kawin, ya kan, bepandera malam pertama. Sekalinya bakantut salah satu dua pengantin ini. Bakantut. Ngaran pengantin hanyar, Supan. Pengantin hanyar ini Supan, biasanya pengantin lawas ini libung-libung aja kan tuh. Di lampu ada tahu, kawan siup gigit. Pengantin hanyar. Jadi ujar nang ini, siapa bakantutnya aja? Dan laki ada tahu, padahal ini salah satu ada nama kantor baunya, bau di luar. Bakas makan hintalo, bakas yang mendadak makan jari, bau kantor. Rupanya kebetulan memang malam itu maling juga ada di atas ngintip. Malingnya hendak menjuntan amplop di atas atap menjaga-jaga pengantin ini sudah kuningan enggak belum? Ikam kan bakantut deh, biar kalau kayu bakantut, abutan kayak ini ujar nang laki, dan nang laki bakantut nih, kita sarahkan mau di atas saja ya. Padahal di atas maling tadi, mengintip, rupanya malingnya tersinggung, ucap maling lillahi ta'ala ya, udah aja. Maling luar juga. Nah, ada juga awaknya ya Allah supaya jangan lesu, kami mengantuk mata. Nah, jadi jangan berharap di atas, kalau kemarin di atas. Tuhan ada di atas. Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, seperti itu. Ya Pak. Mudahan kita ingin sampaikan lagi di akhirat. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Di antaranya rahasianya
Allah Ta'ala awal-awal sebelum Sidin Isra Mi'raj ternyata diberi ujian tang diuji dulu. Jaka ibarat wasi itu anak diulah parang, dicatok dan dibakar dulu. Jaka ibarat emas hendak jadi perhiasan, dicatok dibakar dulu. Jaka ibarat sesuatu benda permata hendak larang itu harus melalui ujian-ujian yang super sulit. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad telah melalui ujian tersulit, hadiahnya pun hadiah yang sangat besar, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara hikmah yang diambil oleh para ulama, bahwasanya kita dalam hidup ini pasti berisi masalah. Pasti. Siapa di sini yang hadir ada kada berisi masalah? Pasti berisi. Baik nang halus atau nang gana, baik nang anom atau nang tuka, sesuai porsi masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada nang masalah bintangan keluarga, ada masalah bintangan harta benda, ada masalah bintangan kawan, ada masalah bintangan hutang piutang, ada masalah bintangan kuitan, ada masalah bintangan anak, ada masalah bintangan macam-macam. Sampai-sampai terkadang bahwa sembahyang zuhur itu 6 rakaat. Padahal 4 tuh uyuh sudah, kawasidin 6. Saking memikirkan masalah itu hilang rasa. Jadi kita semua isi masalah. Cuman Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Kayak pacarannya hidup walaupun menyeraput banyak diisi masalah, tapi rasa kada diisi masalah. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad mengajarkan, kembalikanlah masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kada mau menyandang nang beret-beret, jangankan nang beret, nang hampul aja kita kada mau angkat, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa timbul kalimat di dalam Al-Quran, bila kita dapat musibah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu arti secara kesimpulan dan keseluruhan, kembalikanlah semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batis tasipak meja, batisnya berestung, tasipak meja, boleh membaca innalillah. Kenapa? Pulihkan masalah itu ke Tuhan. Kita ini terkadang bila ada kematian hanya innalillah, padahal mati lampu innalillah boleh aja, atau ditampar kawan innalillah boleh juga. Karena setiap masalah apabila kita pulihkan kepada Allah, itu insya Allah menjadi mudah. Nah, sama itu maksudnya. Karena sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Nabi Muhammad biasanya apabila dapat masalah besar, sidin kembali kepada Allah dengan cara melakukan sembahyang. Karena sidin memulihkan ke Tuhan. Bila sama itu kita berisi hati, mau bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara bersabar. Bersabar itu ada waw imahnya, waw atap itu ada hubungan dengan sabar sebelumnya. Artinya bersabar itu caranya kembalikan kepada Allah dengan cara sembahyang. Nah, itu cara mengerti tafsir Al-Quran. Waw atap itu ada hubungan masih dengan sebelumnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya sabar itu karena kalau mungkin timbul bila kita kada membuat Tuhan di dalamnya. Aja kayak apa kita maulah masalah ini tenang kada kawat, kecuali kita bisa mengembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulihkan. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa. Contoh, kita berisi penyakit, ternyata ujar dokter pian ini kada ada harapan lagi sembuh. Kalimat dokter kada ada harapan lagi sembuh itu jangan terbuat ke dalam hati. Tetap kita berusaha berikhtiar cari jalan kayak pacarannya syariat Nabi jalan. Tetap berobat, tetap berusaha, tetap diikhtiari. Tapi seandainya kada ada juga jalan lain, meninggal sidin nang garing tadi, meninggal dalam keadaan mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang garing, lalu dokter berucap kata kawal lagi sembuh, ternyata sidin putus asa, meninggal dalam keadaan putus asa. Naudzubillahi min julak.
jadi bahari iya kan. Jadi jangan putus asa. Tukar aja tetap ada duitnya, berobat aja tetap ada duitnya. Tapi supaya kita jangan sampai putus asa, kembalikan masalah itu kepada Allah. Ini terkadang mati juga sudah undat, mati juga. Ya nah kepentingannya bunuh diri, nah itu matinya. Entah karena putus cinta kah, bunuh diri, bertajun mulai pojok masjid, aku mati ya. Bahari di Martapura itu ada beginian, bertajun di irigasi dulu bilangnya. Di irigasi itu bertajun nang berkisah nih bukan keunjulan nih, banyak di irigasi itu mengunjung iwak. Banyak di atas jembatan itu mau ujian aku pemati ya. Kira itu dustaan nih, soalnya ada timbul lagi. Kayak Kore tadi disuruh Pak Haji menyelam dikasih 2 hari aja. Kayak panjang lapas. Ada timbul lagi. Rupanya ada timbul lagi bujuran, berarti ujar pengunjulan ya. Dicaburin oleh bubuhan pengunjulan, diambil, ditangkap, akhirnya diangkat ke tabing. Alhamdulillah masih berhinak, cuman masih kada sadar, berebut. Ini pohon pengunjulan memberi nafas buatan beginian. Aku aja sampai berbetisok mungkin pak. Ada yang melihat katanya nyamanan memberi nafas buatan, ya Allah. Memberi nafas buatan itu kalau berhiup itu ditiup kan. Bila bertiup tabulik ke dalam, bila dihiup kayak apa itu besi tak kocok itu kayak enak. Cuman alhasil ketika berebut hendak memberi nafas buatannya sadar orangnya. Ada karena apa ya? Jadi bunuh diri. Apa jarnya diputusi pacar, dibawanya kawin, ditinggalkan orang kawin, putus asa. Padahal kumbang kada saikung, tambang kada sauntung. Banyak aja lagi yang lain. Ujar pengunjungan kenapa itu menjadi sedih? Nina kami ini julah nama pengunjungan kan? Ya Rasulullah, putus asa. Kenapa jadi putus asa? Iya kada ingat ada Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Jangan bolehkan ke Tuhan. Ya Allah, ulun berisi masalah, pian nang tukang julungi, pian bilang mau ulahkan ampit masalahnya. Karena ulun ini atas kuasa dia. Nah, seperti itu kita bolehkan jadi tenang. Paling kada pusat dada itu nyaman sedikit. Racaki pusat dadanya, yang sebelah dadanya yang tak bawah pusat. Antakan membusuk. Kenapa sabar itu timbul? Karena bisa mengembalikan masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melamar kasara kemari, ya kan, antak kawan anak orang nikah, anom-anom tak kawin, belum diterima orang, jangan putus asa. Terus saja Dewi datang ke rumah orang ditolak orang, datang ke rumah orang ditolak orang, ya kan? Ini memang kebetulan mungkin ada bungas warna kulit pirang, ada sing duitan. Jangan putus asa. Kalau bang Tuhan gak ada mampu memberi bini, mampu Tuhan. Kewi aja kan. Isok pintu pulang sampai di halaman rumah orang sing berurang dulu panas. Jauh jurang apanya maksudnya. Tapi jangan putus asa. Tetap aja amalannya gawi, ya Allah. Salawat kamilah bila dibaca 4.444 kali, apa hajat kabul. Ayat kursi bila membaca sekali duduk 1000 kali, hendak apa kita kabul. Jadi minta kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang itu akan dimudahkan bila memang akan diberi itu. Nyaman mengamalkan ayat kursi 1000 bila memang dia dasar dijodohkan dan dimudahkan rezeki. Amalan-amalan orang bahari. Nah, jangan sampai putus asa. Kada kawin juga sudah aku nijar. Udah hiram Pak. Kada bungas Bang. Ada berduit Bang ujar nang kawan saya kan dasar bujur ya. Bagi kawan-kawan ini dihapak kawan yang ada ya. Kawannya pahapakan netizen deh. Jadi kalau jangan putus asa.
terus saja kita gawi apa yang harus kita gawi. Selama itu memang masih bujur, maka jangan sampai itu membuat kita putus asa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iblis dinamai dengan iblis? Nama asalnya Ajazil, karena iblis itu asal makna ablasa yublisu, maknanya ayasa yuayisu ta'iyisan, bahwasanya iblis itu orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya diturunkan ke muka bumi pakacak pinggang ada hendak lagi nya betul-betul Tuhan. Nabi Adam keluar dia pada bumi tapi sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ganal dosa, ganal lagi rahmat Tuhan, ganal parang, ganal lagi kumpangnya. Kata jangan sampai mentang-mentang kita berisi masalah masa lalu kita buruk, jangan putus asa, tetap aja loh Tuhan. Ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni ulun. Jangan sampai itu berpikir, jangan sampai ini nah. Tuhan, ulun ini sarapa macam sudah maksiat nak ulun gawi. Nyawang ayam iya, menyabu iya, mabukan iya, merampok iya, maling iya. Berataan maksiat karena kalah ulun gawi sudah. Ulun selaju rakamnya Tuhan, jadi biar bisa menimbai ulun kelajuan kan. Lalu tak surga aja. Ada mau menimbai kelajuan. Surga itu di atas, neraka di bawah, di bawah kelajuannya. Malah tambah lajang Tuhan menimbai ke bawah tahu. Jangan putus asa. Buka kitab Hikam Ibnu Athaillah, di dalam Hikam itu ada kisah. Ada seseorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Oh, ini raja tacot ini. 99 nyawa, kepala dipanggalnya sudah memati orang. Ternyata Allah berikan pintu hidayah, ditembakkan nur hidayah ke dalam hatinya, nur hikmah ke dalam hatinya sesuai dengan masjidnya. Ya kan? Ternyata ada kehendak hendak berubah, bertakon lawan tuan guru. Banyak tuan guru ini nang ditakoninya ini tuan guru nang ngahanyaran juga. Guru, adakah guru ulun ini nah taubatnya? Dosa ikam apa aja sih dia? Ya kan guru nang ngahanyaran penyarikan gitu. Iya, penyarikan lewat. Dosa ikan apa aja sih? Dosa ulun guru 99. Apa 99? Mau mati orang. Wah, kami neraka sudah ternyata. Ada lagi taubatnya. Apa dibunuhnya pulang guru kan? 100. Gitu. Jadi guru kalau bijak. Tewas. Ini ngajak orang belum mamai bisa hilang sandal deh. Cuman insyaallah di sini bagus orang ya, walaupun muka sedikit ada sangar hati hilang titik. Minta tak Allah maju lah bukanlah bagaimana aja kita sambil. Cuman anehnya, bukan aneh ajaib, Allah Ta'ala tetap memberikan hati ini kada putus asa hendak bertobat. Cari pulang dulu, dapat guru nang bijak, guru nang luar biasa ahli hikmah, yang sidin hatinya bersih. Ujar guru, kenapa dosa ikam nang dosa ulun mulai banyak banget sudah 99 membunuh nyawa orang. Iyalah anjar. Hanya semalam dulu seikong ulun bunuh. Ini kawan pian. Ujar nang guru ini pintar aja bacaan dibunuhnya. Anu ikam ini ada lagi taubatnya, mahimongnya hatinya melihat mendengar ada lagi rasa taubat ini masih diterima. Tuhan itu namanya Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Ghaffar itu kalimatnya maknanya di atas pada ghafur, di atas pada ghafir. Ghaffar itu kalimatnya sigat mubalagah. Sebanyak apapun dosa manusia mulai lahir berdosa sampai ke mati berdosa, anak mati soal bertobat, tetap Tuhan ampuni. Kenapa guru caranya ulun supaya kita terima taubat? Nah ini disini ikam jangan berbeda di kampung sini lagi. Mun ikam bagian di kampung sini, ikam bakalan masih kada bagus. Pacangan tak bunuh orang pulang enak, pacangan tak kumpul kawan pulang enak. Guru ini pintar juga kalau tak bunuh orang ya kawan. Jadi dari sini ikam ke kampung Seberang. Di kampung Seberang tuh banyak tuan guru di sana. Kampung Seberang banyak majelis taklim. Kampung Seberang banyak orang ahli ibadah. Mau di kampung sini di sini kalau dihitungi usianya nang jadi tuan guru. Salunuhan ada di sini penyarikan orangnya, ikan bunuh tuh di sini. Kesubarang kan kesubarang. Akhirnya menyebarang lah orang anak bertaubat, hati ini kancang, anak bertaubat, anak ampih, dasar anak ampih. Di tengah jalan rupanya berpapasan lawan malaikat Jibril.
mati. Rupanya sebabnya diulahkan kepanasan kah, kehausan kah, keuyuhan kah, kegaring kah, di tengah jalan mati dalam musafir nih. Berebut malaikat rahmat menjuhud, malaikat ajab menjuhud. Ujar malaikat ajab, ini ampun bu, ini sudah membunuh 100 ekor manusia kepala. Ujar malaikat rahmat, ini ampun kami, karena ini anak bertobat karena diri saudara. Berebut nih, betah tarikan. Datang Jibril jadi wasit. Boleh beres. Kata itu bang, tuh bahasa Indonesia. Tuhan nyuruh Jibril ya Tuhan, tuh halatakan malaikat berebutnya. Akhirnya dibijaki oleh Jibril, dan Jibril kayak ini kita ukur banyak negeri Subarang kah, paraknya atau tapal kampungnya tulak kah, kampungnya maksiat. Jibril membawa meteran nih, ada lah. Ya Jibril membawa meteran. Akhirnya diukur, ukur ke Seberang, ukur ke ampah tulak kampungnya. Sakalinya parak kampung nang hendak didatangi, satumbangan bebalik awak. Satumbangan bebalik awaknya, paraknya ke kampung Seberang. Nah ujar Jibril melihat kalau bandingkan ukurannya, ini ampun malaikat rahmat, masukkannya ke dalam surga. Allahu Akbar. Ada sawat beribadah, ada sawat sembahyang, ada sawat bahasanya tuh ada sawat tak kumpul. Nah tapi ada hati bertaubat, guru tadi menyuruh maasi lawan keguruan nang di kampung ke Seberang. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi jangan putus asa kita sekalipun kita telah menggawi banyak dosa. Nah sama itu menggaduh anak tetap masuk acil-acil, biar jangan putus asa menggaduh anak. Mungkin ini masih begayaan, ya wajar lah itu ya nanya main jalan getah. Kopiah tak hiring-hiring. Ada nang cucuk kulit kawan tuh ada nang tetap bibir rangkang jadi tohot kelihatannya kasihan. Ada nang terguring-guring di luar sana, nang begayaan. Ini memang keanakan sama itu. Tuhan hendak melihat kuitannya diisi sabar ketika semana. Nang orang Tuhan ini, nah kita nang Tuhan ini bijak nih sampai mana kita diisi sabar. Tang ditangkang Tuhan gak akan nang mecal. Kita mecal ini baru mecal ini, ya belum mecal lagi nang dewa itu belum mecal. Ini ada nang mecal ini enak. Ya kalau lah apa-apa nang digawinya. Tika semana sabar kita, artinya tika semana kita memulihkan ke Tuhan. Ya Allah, makasih yang memberi ulun anak ini biar nang memberi, tolong Tuhan ini bagus ya kan ini. Nah, karena kita minta lawan Tuhan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta bini, minta anak, minta laki yang menyamarakan lawan hati. Itu maksudnya. Kemana kita memulihkan Tuhan? Mudah-mudahan kita doakan kumpul-kumpul hari ini kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar setiap masalah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sebaliknya, maaf sebaliknya. Ini orang yang sudah habis jalan jangan sampai putus asa. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, orangnya banyak berisi sebab, berisi jalan dan berisi segalanya, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Arti jangan sampai meninggalkan Tuhan, jangan wani berpasti hadani dulu Tuhan. Contoh kita begawi membuka toko, membuka dagangan, pasti payu belum tentu hadani Tuhan. Tuhan ada yang mengaturkan. Mun kita berpasti Tuhan wani dan Tuhan sanggup untuk mengubah rencana kita. Jangan mandi pasti. Oh tahun ini sawit pajangan anu ini bilang ini berhasil gawian ko hadangi Tuhan. Ulun biasa mencontohkan sama ini sudah enak monjul tantaran siap tantaran ini bersampok buku. Tantaran ini bila bersampok buku itu iwak namanya sahi umpan. Belum lagi melabuh iwak sudah bernaik. Kenapanya nungkar sudah? Kata aja itu Pak. Tantaran bersampok buku. Tali nilon tahannya 5 kilo, kawatnya kawat nomor 1, umpannya beri dulu, beberapa kali sudahnya. Pilawaknya pulang pilawak apa puyuh, labu pastilah karena hadani Tuhan, ulun ini sudah lengkap berisi syariat, berisi sabab, berisi jalan, tolongi akan Tuhan. Tak labuh.
Seandainya karena berarti Tuhan nolongnya kan bukan karena unjun tadi harap, bukan karena nelon tadi harap, bukan karena kawat harap, bukan karena umpan harap. Tuhan udah senang menolongnya. Tak mangkat pepuyugan. Tapi bilanya kita pasti bisa aja Tuhan menggagalkan rencana kita. Tak melabuh setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, nggak ada menjerujur. Buriknya liwaknya. Senolohan menjerujur, tarik kayaknya utang. Ngapa utang tak bohong ani? Balas berapa? Utang di bohong. Berberan mengalaman soalnya. Udah kami itu kan di Banjar, itu biasanya mau unjun paten di atas jembatan. Wah, bawa unjun apa lagi tentang Iber kan namanya. Nah, julurangan kan. Sekalinya menjual sudah menarik menibas itu, mau nyata paten nih kira 5 kilo nih. Nah, sekali diangkat ke atas apa terrefleks dia. Ya kan refleksnya melawan di angin di baju di atas. Mantap, berapa air mau taruh di remote-nya. Tapi naik ke refleks. Maka bertulisan ulang, jangan jerawal aja. Berarti istilah itu. Jangan pasti kita kata mau memastikan sesuatu, walaupun banyak sudah syariat di awal kita tatap Tuhan, tolong dulu. Iya karena budu, wa iya kanas ta'in. Nabi Musa, tahu Nabi Musa lah, bisa udah bentar. Nabi Musa di dalam kitab Dalailut Tauhid, Nabi Musa ini sakit gigi. Nah, Nabi bisa sakit gigi karena Nabi manusia juga. Bertakwa melawan Tuhan, ya Allah, apa obatnya sakit gigi? Kepada lawan Tuhan. Ujar Tuhan karena Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa mau panggilan lawan Tuhan. Apa Tuhan obat sakit gigi? Ujar Tuhan, ikam cari rumput di kampung anu, ngarannya rumput anu. Cari sidin rumput, dikajalakan ke gigi yang sakit tadi. Ternyata ampih. Setelah ampih, kemudian beberapa waktu berjalan, sakit gigi pula Nabi Musa nih. Cangkal mana sidin sakit gigi apa kan dimakan sidin? Rupanya sidin langsung aja mencari rumput langsung malam cari, dapat kajalakan di gigi. Ampih kada marinyot bertambah. Bingung Nabi Musa. Betapun lawan Tuhan. Oi ya Tuhan. Kenapa itu ini kenapa rumput ini kada mau lagi ampih akan sakit gigi ulun, maka semalam ampih. Nah jadi Tuhan, cuma nak tahu lah. Ikam semalam tuh nama ampih akan sakit gigi lah rumput tuh. Nama ampih akan sakit gigi itu aku ya Tuhan. Nah ikam hari ini sakit gigi kada bepadah lawan aku, langsung ambil rumput kada laporan, iya nambah tambah gitu kan. Tuhan ini kada bang maniwas, menyalahkan kada juga, cuma ini pelajaran bagi kita yang terudi, jangan sampai meninggalkan Tuhan dalam setiap berbuat sesuatu. Orang bahari bila sakit gigi itu umur uyah juga, banyu uyah, jangan saapa banyu saya itu juga uyahnya umur kan, jangan ditakut lah, bila ya. Umur kemana nak sakitnya tuh arahkan ke situ, ya kan? Bacakan salawat, ya kalau berangkat salawat lawan Nabi Muhammad, muntahakannya lagi, mudahan berangkat dimuntahakan nih, berimbai lawan sakit gigi yang keluar. Nah, seperti itu. Orang dari itu. Tapi tadi sebutin syaratnya, jangan meninggal Tuhan. Nah, ya kalau lah. Yang kedua, ya Allah, ternyata peristiwa Isra Mi'rajnya sampai ke situ Tuhan memulahkan rahasia. Maaf, nang alim, nang hafal Quran, jangan sampai koyok bahwa pasti nyata sudah hafal Quran yang akan sembahyang. Tuhan bisa aja menggagalkan rencana. Padahal yang dibaca kuliah Allah aja, ya kalau sekalinya tuh puntar karena merasa kawat, kada perlu Tuhan. Nah, kada perlu Tuhannya itu nang dicoret tuh. Nah, kan merasa ada perlu ya nang imbah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la a'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ada tetamu sambungannya. Putar-putar di situ aja.
Sampai sencang belakang wala ana minum ma betul wala antum ma'abidun ma aku di belakang ada memadai juga. Orang dipadahi bila imam itu unta ya Allah. Cuman memadahinya makmum lawan imam bila imam berenai. Bila imam masih menyambung takkan mas itu unta kurang. Itu bikin wala na'abidun ma betul wala antum ma'abidun ma a'bud wala na'abidun ma a'badtum wala antum ma'abidun ma a'bud wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ada tetamu lakum. Jadi jangan di belakang akan sembahyang toh. Lakum makan mama aja. Orang berani belakang hamba tuh berani ini gengsi. Lakumnya kan tetamu wala anabidum abud ya Allah. Tak boleh di situ aja orang berani. Jadi kita di belakang kau menyambung makan lakum dengan di belakang. Lakum juga dinukum waliyadin masih beratnya rokok mam rokok aja orang kiranya masih ada lagi sambungannya sombong gara-gara merasa kada baru Tuhan dalam Al-Quran tentu mata kalau nak menggagalkan rencana jangan sampai kita merasa bahwa kita kada tamu Tuhan. Oh, ya Allah. Nah, kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW selain sidin setelah dapat ujian besar, dapat hadiah besar, Nabi Muhammad itu sidin jadi dinaikkan ke pangkat tertinggi. Tuhan bertakut, ya Muhammad, bimana tahadil manzilah, wahai kekasihku Muhammad, bagaimana engkau mendapatkan ini pangkat yang tinggi? Saat kau mendapatnya apa? Kira demikian. Ujar Nabi Muhammad, bima nasabtani bil ubudiyah, karena pian jua Tuhanai. Nah, karena pian jua Tuhanai yang memberikan ulun pangkat sebagai hamba yang mampu merendahkan diri dan menghargai, menghormati orang lain. Itu pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah pangkat hamba. Siapa orang yang menjadi hamba? Orang yang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Beribadah, ibadahnya itu semata-mata menyembah Allah. Itu makam hamba. Jadi bila kita kada bisa menghormati orang, jangan harap pangkat bertinggi. Kita jangan sampai memandang orang itu anomnya, jangan memandang orang itu di bawahnya, jangan memandang rendahnya. Tapi pandanglah bahwa orang itu hambanya Allah. Cukup sudah kita menghargai orang, hargai orang, hormati orang. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan sampai pada suatu makam yang tinggi kecuali dengan cara saling menghargai dan suka menghormati. Saling menghormati. Maka ngarami wah ini bahasa sambatan tuh ngarami bahasa sambatan, berdebat, berpukul-pukulan di media, ya kan? Itu ngeraminya tuh kayak itu. Kapan kita mengamalkan saling menghargai? Kalau ada saling menghargai apabila kita anak pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ya kan? Jadi belajar menghormati. Maaf, ada seorang wali yang memang hanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena amalnya banyak. Ya, ada wali itu diangkat karena amalnya banyak sebabnya. Tapi ternyata amalnya itu pada mendukung dalam perjalanan adab dan akhlaknya. Berjalan di gelangan, tahu gelangan lah. Gelangan itu apa ya? Model perumahan tuh ada batas tanah. Baluran, ya, belukar. Nah, berjalan. Bapak pasan orang ahli maksiat. Ujar si orang nang jadi wali tadi, hanya jadi wali tadi, orang nang Pak Amal tadi. Gengsi aku turun ke bawah. Karena kan ada berselisihan, bila berselisihan harus seikung ke bawah, gelangan halus, belukar halus, baluran halus, ya kan? Ujar si ahli maksiat, oh ada ulama di situ, ada orang saleh ahli ibadah, aku harus bertajun ke bawah. Aku ini mulai balik sampai hari ini nama maksiat aja gue ada pantas aku berpapasan lawan sini. Akhirnya si ahli maksiat turun ke perumahan ke bawah, berturun si ahli ibadah tadi bertarus dengan sombongnya mengangkat dada, mengusung dada. Ternyata ketika berselisihan pas
Allah ganti pangkatnya si ahli maksiat menjadi wali, si wali menjadi ahli maksiat. Setempat aja Tuhan nak mengganti. Kenapa kan ada pandai menghargai orang? Walaupun mereka ahli maksiat yang kita hina itu kemaksiatannya, apa maksudnya? Doakan jalannya. Doakan mereka, jangan sampai mereka disambati, dihina. Oh itu ahli maksiat, nyata neraka sudah. Oh jadi ahli ibadah kamu masih kita terus, harus wasigah juga. Ini pun kayak ini kalau dulu kira. Betul aja kayak tadi udah mau habis, mau betul aja. Nanti siatnya nama habis. Berkiu tadi. Jangan lupa. Syekh Abdul Qadir Jilani betamulun anjing. Jadi anjing ini sama nih kasusnya sama anak bapak pasang di jalan setapak baluran tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan anjing ini berbandar. Wahai Abdul Qadir Jilani, itu menghina aku kah? Aku ini ciptaan Tuhan juga. Aku kan gak hendak jadi anjing nih anjingnya. Aku kan gak hendak jadi anjing, tapi Tuhan menciptakan aku jadi anjing. Jika menghina aku sama menghina Tuhan cipta aku. Yang sampai saat itu ketika berjalan lawan anu berselisih lawan anjing, bercampur Syekh Abdul Qadir Jilani. Membawa bercampur. Biar dia anjing lewat. Saking sudah menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wali kutub, Sultanul Auliya, pemimpin para wali yang mencetus wali itu Syekh Abdul Qadir Jilani lawan anjing menghargai. Lawan anjing menghormati. Ada kita nih kok pasang anjing bercampur juga tapi kan kalau disalahkan. Itu lain wali itu. Oh wallah. Takutan lawan anjing jadi bergugur kok anjing. Jangan lupa. Jadi kita belajar menghargai. Pin kalau membuka hadis arba'in ada syarah Jauharah Lu'lu'iyah. Di situ cara menyembelih ayam, kambing, sapi pun kita disuruh untuk melandapi parang yang menyembelih tadi. Ternyata apa alasannya? Karena rahmatan lil makhluk. Rahmatan lil makhluk karena kasih sayang dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi landapi latih itu bila anak menyembelih ayam, bila anak menyembelih kambing, bila anak menyembelih sapi, jangan sampai parangnya kada landap setengah jam sudah menggentar ya kepada paket. Wah, orang sapinya berbunyi. Jaka bahasa kita tuh bungol bangsat jangan apa landap gitu. Sapi itu kan lebih ketujuh, lantas paket, plak sekali paket, bagus lagi atau 2 kali, nah genjili 3. Nah ya kalau tapi itu nang bagusnya. Ini ya Allah, mungkin terlalu lima nang bocor itu parahnya landap sudah menggentar. Ada mau paket untalan siapa bilang kan sapinya sekalinya tak gentar gelem. Jadi hati-hati juga gelem kalau kita tangan dulu sapi gentar gelem padahal sapi untalan. Kan cara menyembelih itu udah jadi kita supaya jangan sampai kita ini kadang menghargai lawan makhluk, apalagi sama ada manusia lawan makhluk aja kita disuruh menghargai. Maaf bukan kita irsyadul ibad, ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara ingin menyiksa lawan kucing. Dikurungnya kucing, tadi diberi makan kucing, kucingnya tadi disiksanya, dipukulinya, ditinjaknya, diberi makan kada, kurus karing, dikawinkan kada, mati kucing tadi, masuk neraka ampun kucing. Bukan kita irsyadul ibad. Jadi bila tak pengaruan itulah dijaga kucing-kucing. Begaduh burung, begaduh kucing anggora, jangan makan minumnya aja, jangankan itu mandinya, jangankan itu kawinnya, pikirkan dulu. Kasihan burung pada pasangan ini jomblo seumur hidup, carikan pasangan ninja. Melihat kawannya di luar berpasang-pasangan ngocoknya, bener-bener. Kayak apa? Berarti kita nih menyiksa kalau burung itu pikirkan dia burungnya ini bisa perasaan juga, bisa insting juga, akal bener ya ada. Ini bisa insting, bisa rasa, anak kawin, anak makan, anak minum, anak mandi, anak berasi, anak bakawan, sama kayak kita. Tapi ini akal bener ya ada. Caranya bakal dibukanya jeruji besi itu, ujuran. Jadi bila anak maharago, dia anak pulang umrah, begitu kucing harago kan lawan gila tinggi. Dia anak umrah haji, ada burung minta harago kan lawan tinggi. Ini sekali kulit mati, kucing mati, burung ada makannya kelaparan. Nah, jazakallah. Jadi luar biasanya tuh Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati.
Karena itulah kenapa Datuk Kalampayan diangkat-angkat tertinggi oleh Allah karena silih pandai menghargai. Datuk Kaskul kenapa pangkat silih tinggi luar biasa karena silih pandai menghargai. Kenapa Guru Sekumpul pangkat silih tinggi karena silih pandai menghargai. Kenapa jadi Abah Haji Abah Guru Bibi pangkat silih tinggi karena suka dan selalu menghargai orang lain. Jangankan lawan Tuhan anom aja silih hormat dan menghargai. Ada menakib Abah Guru Anang Zainal Ilmi sidin bilanya bertamu lawan kakak-kakak itu hormat banget. Pun tinggi apa beruntung kalimat sidin. Kai kemana pian kai ke pasar pun di sidin. Padahal sidin ulama orang hebat orang besar. Ada pernah lawan orang itu kada menghargai. Wah pun kakak-kakak menghargai. Nah cuma ditagur pun gue tetap ditagur. Apalagi hapan sembahyang orang rokok ditinjakinya itu tagur. Imam sembahyang dimasukinya ke tapi itu tagur. Melihatnya imam pada sing salawaran dikacangnya. Tak kaget imam. Allahu akai. Kasihan imam tagur kan, cuma tetap dengan hormat. Nah itu maksudnya tetap dengan hormat. Tagur ya. Apalagi nabi cerita tagur kan ya, cuma dengan hormat menghormati. Ini benar ayat apa? Luar biasanya kalau kita menghormati orang, hormati orang. Siapa apalagi kuitan kita, apalagi guru kita, apalagi orang-orang yang saleh, orang ahli ibadah. Maaf kami mulai lagi halus abah mama pelajari bila ada tuan guru, ada orang hebat, ada orang saleh datang ke kampung ceramah berdakwah, pasti kami endahkan langsung P itu nabi salaman dari situ. Belum nih anak P langsung salaman. Pasti disuruh karena apa? Karena menghargai itu ternyata nilai tertinggi dalam Islam. Apabila kita akan pandai menghargai, maaf Islamnya roboh, Islamnya hancur, Islamnya kurang. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Carilah dan hargailah orang lain. Kita mencoba hidup ini mudah Islam selalu naik. Asli al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, jangan sampai diatasi orang. Karena Yahudi Nasrani ini hendak menghancur akhlak orang Islam. Lantar angkal Yahud dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani akan selalu menghancur akhlak-akhlak orang Islam agar orang Islam ini mengikuti gaya-gaya Yahudi, gaya-gaya Nasrani, gaya-gaya orang yang di luar agama Islam. Mudahan anak cucu kita selamat kelihatan. Nah mungkin itu aja gitu. Allah panas sudah dari sebelumnya, mungkin dia lapar juga sudah. Jadi minta ampun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kada dikatakan kecuali kita berjumpa dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan mudah-mudahan kita meninggal nantinya dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan ma'rifat yang sempurna, masuk surga bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mudah kita pertemuan pulang di lain kesempatan. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah yang sampai ke beliau ini. Tuhan dapat kita beri hikmahnya dalam rangka kita dapat kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan perjalanan. Selanjutnya, berilah cara ini kita tutup dengan doa. Sekali lagi kepada Bapak Guru kita akan memimpin doa sebagai penutup. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wa akbar wa lillahi alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات اللهم أوصل وحده وتقبل ما قرأنا وعملنا من أنواع الخير بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وقرابته وذريته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح من الزائر والذاكر لهم سعادة به بأسمائهم مولانا رب العالمين خصوصا إلى روح العالم العلامة العارف إلى الكتب الشيخ الحاج محمد الزيني من عبد الغني سقوفة البنجري وصولهم وفورهم وجميع أولياء الكون أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمتنا بأمرهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم واحمنا بالميل في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة إنك أنت الغفور الرحيم ودخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara berbicara telah